Kebutuhan pokok ya sebenarnya. Tidak ada satu keluarga pun yang tidak menyimpan kopi, saya kira. Pasti di rumah-rumah, entah itu sedikit atau banyak, pasti nyimpan kopi bubuk yang siap saji. Atau itu beli sasetan, apa aku beli yang kiloan, atau beli dari produk-produk kita yang original misalnya. Itu pasti punya. Makanya saya bilang kopi itu bukan kebutuhan yang sekunder, tapi kebutuhan primer, saya kira. Jadi orang kalau nggak ngopi itu kayaknya nggak bisa terang gitu ya, nggak blong gitu ya, semangatnya kurang gitu ya. Itu yang kita alami sendiri di desa seperti itu. Kalau sehari nggak minum kopi, mesti lesu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kopi dari saya. Saya Sutomo, Ketua Kelompok Tani Hidup Makmur, Desa Ampel Gading, Kecamatan Tirtoyudo. Kelompok kami berdiri tahun 1986, beranggotakan 27 orang dan mengelola lahan hampir 20 hektar. Bahwa di lahan kami berada di ketinggian 600 sampai 900 mdpl. Itu semuanya kopi robusta. Untuk di kelompok tani kami itu berawal dari sesepuh kami yang diketuai oleh Bapak Satiman. Kemudian saya termasuk generasi yang ke-6. Dulu hanya 7 orang, kemudian sampai hari ini kita beranggotakan 27 orang. Di Dinas Kabupaten bahwa kita diikutkan untuk lomba tingkat kabupaten. Di kompetisi ini kita memang menyiapkan dari segi anggota, kita memang sangat-sangat kompak, kemudian kita persiapkan baik itu di lahan maupun administrasi dan produk. Tingkat kabupaten itu tahun 2022. Kemudian kita lanjut ke tingkat provinsi, mengalahkan 29 kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Itu dari segi kaping kita tertinggi, dari segi SOP, GAP, GMP, mulai kita keadaan lahan, kita termasuk yang terbaik. Kalau menang itu memang Mas, itu suatu kebanggaan, senang gitu. Tapi kita juga beban moral juga, karena semakin kita menang di suatu kompetisi, kita semakin banyak tamu gitu, ingin belajar ke kita. Maka kita harus persiapkan dari segi fisik di lahan itu tadi, gitu loh. Nggak tentu Mas, tapi sering gitu loh. Baik itu akademisi maupun petaninya itu sering studi banding ke kita gitu loh. Jadi kita kan dipandang juara 1 kan gitu. Jadi kita juga juga beban moral juga. Bahwa kita harus memaksimalkan di lahan maupun di produksi. Kemungkinan di seluruh kelompok yang diikutkan itu cuma satu-satunya di kita Mas. Itu ada kerja fisik setiap Sabtu itu bahwa di seluruh Jawa Timur nggak ada seperti itu, cuman ada di kita. Mupu, kita pangkas, kita istilahnya buat lubang tanam gitu. Karena kekurangan anggota itu tadi, tinggal 7 orang itu Mas. Pendahulu kita itu mengadakan kerja fisik ke masing-masing lahan itu mulai tahun 2006. Petani kopi itu sendiri itu belajar secara otodidak, itu dari turun temurun. Kemudian kita ada binaan dari
dinas baik itu kabupaten maupun provinsi, juga dari Bank Indonesia wilayah Malang kita difasilitasi tentang masalah SDM dan pengolahan kopi hulu dan hilir. Tahun 2006 tadi. Mulai tahun untuk di BI-nya sendiri mulai tahun 2015 kita dibina oleh Bank Indonesia. Untuk dinasnya kita mulai awal berdiri kelompok tani sudah didampingi oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Malang. Untuk saya sendiri Mas, untuk petik merahnya itu kita awali tahun 2016. Kan awalnya juga binaan dari dinas terkait. Ada banyak promosi, dijak-ajak untuk istilahnya pameran bahwa ada pembeli, Pak seharusnya itu yang paling bagus itu petik merah. Kemudian kita coba di tahun 2016 itu kita mengawali di kelompok tani itu saya sendiri Mas yang mengawali itu petik merah. Ternyata sampai sekarang laku luar biasa. Petik merahnya kita memasarkan ke kota-kota besar di seluruh Pulau Jawa. Itu yang paling banyak di kafe-kafe dan roastery. Kita banyak belajar dari kopi itu bahwa untuk kopi yang petik merah itu rasanya lebih bagus ketimbang kita menyeduh kopi secara asalan dari kopi petik yang asalan itu tadi. Kemudian kita ada pembinaan maupun kita ada uji lab untuk kopi green bean yang petik merah. Ya gimana ya, kalau kita awali atau proses awal kita sendiri itu ya agak susah karena kita harus komitmen di petik merah, juga kita mencari pasar gitu loh, nggak sebesar sekarang. Jadi awal tahun pertama itu agak laku, mungkin awal tahun kedua itu sulit karena apa ya, kita pasarnya itu terbatas, juga kita bahan bakunya untuk petani suruh petik merah juga susah gitu loh. Karena petani rata-rata untuk petik merah itu nggak mau ribet gitu loh Mas. Karena iya malas gitu. Karena kita kalau petik merah kan petiknya satu-satu, nggak seperti kita komersial grade gitu. Jadi enggak, ya harus satu-satu memang pilih yang merah-merah gitu. Iya, memang harus nunggu lebih banyak merahnya, kemudian kita petik gitu. Like not sleeping at night, 'cause I'm waiting for the dawn. I feel close. Sebetulnya sama aja Mas, kita cuma agak lebih lama itu soal dipetiknya itu. Kita kan kalau yang grade asal yang umumnya kita petik itu kan abang hijau, ada abang merah, kuning, ada hijaunya gitu kan. Kita petik aja wis tanpa sortasi. Kalau kita enggak, kita petik merah, nanti kita lah petik, kita di rumah itu sortasi lagi. Karena ada yang terpetik yang hijau-hijau tadi gitu loh. Kalau selisih harga memang ya lebih bagus yang petik merah gitu. Like a song about the rainbow. Kalau ke petani kita ambil harga yang lebih tinggi dari harga grade komersil. Kita sampai hari ini kita ambil petik merah tanpa sortasi, kita selisih 5.000. Lalu sortasi lagi, selisih 5.000 lagi, berarti 10.000 per kilo. Misalnya sekarang komersil, grade komersil 72, kalau petik merah sudah sortasi, kita ambil 81 sampai 82. Kita pas awalnya untuk petik merah itu kita rambang, kita petik merah kita rambang, kemudian ada celenting-celentingan dari baik anggota maupun masyarakat sekitar itu ngapain? Wong buah kopi itu sampai dicuci, sampai petik merah mau jual kemana gitu loh. Dan harga yang selisih segitu mau jual kemana gitu. Mereka sudah tidak yakin. Iya nggak yakin kalau saya akan beli harga selisih segitu. Mau dijual kemana, mau buat apa gitu. Padahal di pasar itu untuk yang petik merah itu permintaannya sangat besar Mas.
Karena kendala kita sampai hari ini, kita cuman bahan bakunya. Kalau pasar insya Allah sih kita nggak begitu repot sekarang. Itu mulai tahun 2000 menjelang 2018-an gitu. Selama 1 tahun, hampir 2 tahun kita hanya mengolah di lahan saya sendiri. Kemudian saya suruh anggota-anggota itu yang ikut di petik merah. Tahu harga. Ya, mudah agak-agak semangat gitu. You can hide it behind your door. Something that you did. Kemarin yang terakhir itu menembus 83,71. Itu labnya di Bandung. Itu nama asesornya itu Maju Mapan. Itu yang difasilitasi oleh Bank Indonesia, Mas. Itu kemarin termasuk dari seluruh binaan seluruh Indonesia. Untuk di Robustanya kita masuk di 3 besar Nusantara. Untuk dari segi kopi Robustanya, kapingnya, ya hasil kaping, ya fine Robusta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marliati, pengurus kelompok Hidup Makmur sebagai pengelolaan hasil. Jadi kita punya program unggulan produk kopi bubuk marketing yang intinya sebenarnya itu singkatan dari produksi masyarakat Ampel Gading Tirto Yudo. Nah, kita mengambil bahan baku dari anggota juga masyarakat sekitar. Memang kita juga memanfaatkan kondisi yang ada baik di anggota maupun di masyarakat. Jadi kita mengolah yang reguler termasuk olahan dari masyarakat yang biasa. Kemudian juga kita sosialisasi dan mengolah produk yang lebih berkualitas, yaitu produk premium. Bedanya reguler sama premium. Untuk reguler ini masyarakat umum di sekitar kita itu petik merahnya itu 80% dibanding 20. Jadi 80% itu merah, yang 20 ini kuning hijau. Itu kebiasaan warga masyarakat sini. Kemudian untuk yang premium ini kita berupaya sosialisasi ke anggota kelompok maupun ke masyarakat untuk petik merah yang lebih bagus dengan 100% merah. Jadi kalau toh memang petiknya biasa ya disortasi atau dipilah sehingga yang merah disendirikan adanya 100% merah. Kemudian cara petiknya juga demikian. Untuk yang premium ini kita sarankan tidak lebih dari 24 jam setelah petik itu kita rambang dulu. Jadi setelah petik dari kebun tidak lebih dari 24 jam, terus kita rambang. Yang kemambang kita sendirikan, kemudian yang tenggelam inilah yang kita pakai. Nah, Untuk mengetahui apa, Pak? Itu untuk memudahkan sortasi sebenarnya sih, dan untuk menjamin produknya itu sehat, bagus, tidak ada yang cacat. Kalau yang ngambang? Yang ngambang ini kebetulan banyak yang mungkin ada PBKO, ada penggerek buah, yang lain kadang ada semacam penyakit atau hama yang juga menggerek selain PBKO, akhirnya banyaknya cacat. Maka kalau ditaruh di air akhirnya kemambang. Maka untuk memudahkan itu pada saat masih cherry itu kita rambang dulu, kita sendirikan. Setelah yang tenggelam ini kita pakai, kemudian kita langsung kita jemur karena ini berupa secara natural. Jadi kita rata-rata yang petik merah ini secara natural. Kalau di masyarakat yang reguler ini dari kebun biasa dipecah kulit. Ya.
Pecah kulit itu artinya tidak pakai rambang, kadang-kadang juga begitu, dari kebun langsung pecah kulit, dijemur sama kulitnya tapi dalam kondisi yang sudah dipecah. Itu memudahkan, mempercepat pengeringan. Ya. Nah itu memang akan lebih cepat dibanding dengan natural tadi. Karena natural itu kisaran 15-20 hari. Kalau yang yang dipecah kulit kisaran 12-15 hari sudah kering. Kalau cuacanya mendukung. Tapi kalau mendung ya memang agak panjang. Nah, resikonya kalau yang pecah kulit itu kalau dalam kondisi hujan atau terlalu lama itu akan timbul jamur, ya, akhirnya bisa menjadikan bijinya itu kehitam-hitaman, itu kurang pas. Tapi kalau yang natural ini akan saya kira memang keringnya lebih lambat, tapi lebih aman dan lebih sehat, jadi jadinya lebih bagus, kualitasnya juga lebih bagus. Nah itu Habis dijemur, nah setelah habis dijemur sekitar 20 hari setelah kering baru dihaler. Dihaler itu menjadikan mengupas kulitnya menjadi OC. Nah tidak ya haler. Nah setelah itu masih disurtasi kembali karena kadang-kadang masih ada yang cacat-cacat atau mungkin hitam atau pecah, itu kita sendirikan lagi. Setelah itu kita surtasi, kemudian yang bagus ini yang dikatakan memang biji premium, dan itu pun masih kita grade 1, grade 2. Grade 1 itu artinya mungkin yang lebih besar, jadi yang mungkin ukuran 7-8. Kemudian yang bawahnya 5-6, kemudian bawahnya ada lagi yang mungkin sebagai reguler ya, yang pecah ya, hitam. 78 sebagai apa? Ukurannya mili. Oh, mili. Size-nya semacam itu. Nah, itulah yang dimana grade 1, grade 2. Kemudian di kafe-kafe itu yang sudah mengetahui yang itu memang sukanya yang memang bedik merah, yang dijamin kualitasnya sudah bagus. Semacam itu. Itu masih nggak bisa. Kalau untuk olahan kita harus di rating dulu ya, karena apa? Kopi itu tidak boleh langsung. Jadi kalau setelah proses tahun ini kemudian kita roasting sebagai produk nggak bisa, soalnya keasamannya masih tinggi, jadi segitu. Kemudian ada rasa yang cenderung kopi baru itu ada langunya. Jadi harus rating minimal 6 bulan. Jadi sudah di OC itu 6 bulan dengan penyimpanan yang baik, kekeringannya itu minim 12,5, baru kita simpan di suhu yang agak hangat gitu ya. Jadi itu bukan dingin. Nah kebetulan di daerah sini itu agak dingin, gampang lembab. Akhirnya kita punya cara untuk kita pakai karung, tapi dalamnya tetap kita lapisi dengan inner supaya kelembapannya masih terjaga. Nah, itu pun harus kita kontrol setiap 1 bulan sekali, atau kita kontrol kelembapannya semacam itu untuk mempertahankan kualitas produknya. Habis disimpan 6 bulan, nah baru bisa diproses, atau mungkin kalau ada kafe yang membutuhkan, kalau jual green bean ya bisa dijual green bean-nya semacam itu untuk produknya premium ini. Jadi memang prosesnya seperti itu. Marketing sendiri Pak, produk turunannya berarti sampai bubuk Pak ya? Iya, kalau kita produknya jadi sebenarnya dari ini kan kopi Margading ini kebersamaan di kelompok hidup makmur. Jadi yang produk budidaya ya anggota kelompok dan masyarakat, kemudian kita kumpulkan, kita juga sebagai pengepul, jadi dari masyarakat juga dari anggota, kemudian yang reguler ya kita jual secara varian reguler, yang petik merah kita buat varian premium, dan masih dipilah lagi, kemudian ada produk lagi di Margading itu kopi lanang. Jadi kopi yang premium tadi kita pilah yang biji satu butir 1 biji sebagai kopi lanang atau peberi, ini kita sendirikan sebagai produk unggulan juga kopi lanang.
Tapi yang jelas di medsos juga mengatakan bahwa itu ada khasiat tersendiri ya. Tapi kita sebenarnya tidak tahu persis untuk khasiatnya apa. Tapi yang jelas secara postur itu pun memang mendukung ya. Kalau kopi lanang ini sebenarnya kopi yang cacat. Kalau kopi itu umumnya normalnya satu butir itu 2 biji. Nah, tapi untuk kopi lanang ini 1 butir 1 biji. Nah, ini posturnya menjadi padat dan dengan kepadatan ini memaksimalkan untuk kita olah, gitu ya. Dalam mesin roasting, dalam hal penjemuran, ini akan lebih gampang atau mungkin lebih bagus memang dengan postur yang sebulat-bulat seperti kedelai. Ini kalau di roasting begitu lebih gampang merata, gitu ya. Kalau kopi yang premium yang berbiji 2, ini apalagi kopi yang varian itu tertentu, itu kopinya besar, biasanya kalau seandainya dipotong, itu rongganya di dalam itu ada rongga gitu ya. Kalau dipotong ada begini kan, di tengah biasa ada tipnya begitu. Nah, itu membuat kan tipis berarti gitu ya, nggak padat seperti kopi lanang. Itu bedanya. Maka secara postur pun juga mendukung, kualitasnya mantapnya lebih mantap kopi lanang. Something that too deep. No time to talk to you. Time to forget it. Harapannya ini yang memang agak memilukan ya. Sementara anggota kita itu memang anggota yang mungkin sudah lansia, banyak demikian. Ya, kita makanya kita selalu berharap semoga ada regenerasi anak-anak muda yang tertarik dengan pertanian kopi. Padahal kalau kita hadir di kafe-kafe yang keren-keren begitu, anak muda dominan banyak, tapi nggak mau tahu tentang asal usul kafe itu dari mana ya, bahan bakunya ternyata dari petani kopi. Untuk itu kami berharap semoga untuk regenerasi pemuda-pemudi sekarang yang mungkin menjenjang di pendidikan atau akademisi itu bisa mengembangkan ke sektor pertanian ya, terutama pertanian kopi. Soalnya apa? Tonggak dari negara kita itu adalah agraris. Jadi kita harus mengupayakan maksimalkan dari unsur pertanian, baik pertanian pangan atau pertanian tahunan seperti kopi dan sebagainya. Ini harapan kami. Ya memang identik kalau dulu petani itu kotor, petani itu selalu ke kebun bergulat dengan pupuk organik atau pupuk kandang dan sebagainya. Tapi nanti dengan polanya itu kan bisa dirubah. Dari regenerasi itu tentu punya mungkin mesin-mesin yang lebih canggih, yang lebih modern, yang bisa ditangani oleh anak-anak muda. Itu yang perlu kami sampaikan. Semoga anak-anak muda itu tergugah untuk melanjutkan dari petani-petani ini gitu ya, karena kita sudah tua-tua semua. Bagaimana nanti kalau seorang tua sudah tidak ada, regenerasinya tidak ada, padahal kopi ini juga lumayan bagus, kemudian tanaman pangan juga bagus. Nah, semoga aja nanti ada yang tertarik untuk terjun ke pertanian. Kalau prospek kedepannya kopi ini bagus apa enggak, Pak? Kok enggak ada yang minat? Ya menurut saya kalau kopi ini sebenarnya bukan asing ya, sejak zaman Belanda sampai sekarang ternyata kopi ini juga sebagai kebutuhan pokok ya, sebenarnya. Tidak ada satu keluarga pun yang tidak menyimpan kopi, saya kira. Pasti di rumah-rumah, entah itu sedikit atau banyak, pasti nyimpan kopi bubuk yang siap saji. Atau itu beli sasetan, apa aku beli yang kiloan, atau beli dari produk-produk kita yang original misalnya. Itu pasti punya. Makanya saya bilang kopi itu bukan kebutuhan yang sekunder, tapi kebutuhan primer saya kira. Jadi orang kalau nggak ngopi itu kayaknya nggak bisa terang gitu ya, nggak plong gitu ya, semangatnya kurang gitu ya. Itu yang kita alami sendiri di desa seperti itu. Kalau sehari nggak minum kopi mesti lesu. Maka kopi sebagai penyemangat bagi siapapun yang menikmati. Jadi kalau melihat itu prospeknya yang menjanjikan, Pak ya? Oh, menjanjikan, nggak mungkin ada putusnya. Menurut saya kopi itu menjanjikan, nggak ada putusnya sampai kapanpun. Ini sudah terbukti sejak zaman Belanda sampai sekarang masih ngetren di mana-mana kopi.
upayanya dari kelompok tani sendiri untuk menggait petani muda? Oh ya, itu juga ada. Jadi selain dari program pemerintah itu ada petani muda atau YES. Kemudian juga kita selalu melibatkan anak-anak, terutama di produk kopi Margading ini paling tidak dalam hal produksi dan penyeduhan. Ini kita juga merekrut beberapa orang untuk produksi, ini termasuk anak-anak muda semua. Dan kebetulan anak-anak yang memang putus sekolah menengah, jadi SMA lalu enggak SMA beberapa 4 orang, termasuk anak kita sendiri juga ini belajar di mulai dari produksi sampai dengan penyeduhan atau barista. Ini mengalami beberapa juga pelatihan seperti disponsori oleh dinas dan Bank Indonesia. There's always a chance to take it. Just wanna say that I'm fine. The path will tell where I should go. I'm not afraid or lost without love. There's always a chance to take it slow.